Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini bisa berjumpa kembali di dalam ibadah doa online. Melalui ibadah doa ini, kiranya kita boleh dikuatkan dan memandang wajah Tuhan yang memberi kepada kita pengharapan dan kekuatan. Memulai ibadah pada hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami yang hadir pada hari ini, kami yang mengadakan ibadah doa online di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan dan situasi tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan pada hari ini. Di hadapan-Mu Tuhan, kami hendak memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu, dan juga percaya bahwa di dalam situasi apapun juga Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi mendengarkan setiap seru doa, menerima setiap puji sembah kami yang boleh kami naikkan dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini apa yang kita takutkan? Siapa yang tidak takut? Bahkan mengalami kecemasan. Wajar bukan? Tetapi di dalam kondisi ketakutan, apa yang bisa kita perbuat? Seringkali masalah nampak begitu besar, sampai-sampai kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang masih bekerja sampai dengan hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, iman kita diuji. Kekuatan kita dipertanyakan, tetapi kita meyakini satu hal, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya mari kita katakan amin bersama-sama, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam hormat dan menyembah Dia. Mari kita bebaskan perasaan kita untuk menyembah Dia tanpa penghalang. Karena kita meyakini ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Dia akan bekerja dengan caranya, dengan leluasa di dalam diri kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah
bekerja di antara kita. Kita meyakini bahwa Roh Allah hadir di tengah-tengah kita, di dalam ibadah kita, di tengah-tengah keluarga. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mazmur 102 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah dan lesu, dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari kesesakan. Sendekkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku, menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengingat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu kita lemah dan terbatas. Tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita aman, sejahtera, damai di dalam hati kita untuk melewati badai sesulit apapun.
Ya Tuhan, tiap jam biarlah menjadi doa permohonan kita untuk kita datang kepada Tuhan dan Dia menjamah setiap kita. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama memohon ampun dan belas kasih kepada Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Jangan ragu, sebutkanlah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ketidakpercayaan kita, ketidakmampuan kita, kecurigaan kita kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk pertobatan bangsa ini, supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyadari Tuhan, kami adalah debu di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kami seringkali menjadi orang yang begitu sombong, begitu angkuh, bahkan congkak ya Tuhan. Dan itu memenuhi kehidupan kami. Pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Memohon belas kasih kemurahan Tuhan. Untuk kami yang berdosa ini. Di tengah situasi yang sulit. Di tengah segala hal yang terjadi sampai saat ini ya Tuhan. Di tengah ketidakmengertian kami. Kerap kami mencurigai Tuhan. Kerap kami Tuhan bertindak di luar nalar kemampuan kami. Tetapi juga kerap kali kami melakukan hal-hal yang kami sengaja di dalam pikiran dan perbuatan kami. Sehingga semuanya itu Tuhan mendukakan hati-Mu. Bapa, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Janji-Mu Tuhan ketika kami datang dengan penuh kehancuran, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang begitu kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kemurahan. Biarlah kami memegang janji-Mu Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin bangsa ini telah jauh daripada Tuhan. Bertindak semau kami sendiri.
Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menyadari akan dosa dan kesalahan. Dan datang kepada Tuhan untuk memohon ampun serta belas kasih Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa untuk hikmat bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan khususnya di tengah situasi yang sulit saat ini. Membuat solusi-solusi yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang mungkin oposisi. Berhenti sejenak dan bahu-membahu memikirkan jalan keluar bagi bangsa ini. Kita juga berdoa bagi para medis yang saat ini tengah bekerja di rumah-rumah sakit. Mereka berjuang, mereka dengan segala daya kemampuan usaha. Mereka boleh merawat orang-orang yang terjangkit COVID ini. Mereka kiranya diberikan kekuatan yang ekstra di dalam bekerja. Keluarga di rumah juga kiranya boleh menjadi pendorong semangat untuk mereka boleh memberikan dukungan bagi sanak famili, keluarga, pasangan yang sedang bekerja di rumah sakit. Kita juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kebutuhan peralatan-peralatan medis maupun APD yang dibutuhkan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah kita dan juga para medis yang ada di rumah sakit. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, secara khusus Bapak Presiden. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Berikanlah kepada Bapak Presiden kami ya Tuhan, hikmat, bijaksana di dalam membuat keputusan-keputusan, solusi-solusi yang tepat. Kami berdoa untuk para pembantu presiden yang ada di sekelilingnya. Tuhan juga berkati mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Supaya mereka tidak berjalan sendiri, tetapi mereka mendukung Bapak Presiden di dalam memberikan keputusan-keputusan yang tepat. Kami berdoa mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden kami untuk kesehatan kekuatannya, untuk segala hal yang dikerjakan dan lakukan, untuk keluarga, anak-anak, cucu menantu Tuhan berkati. Demikian juga para pejabat kami Tuhan, Kau berkati. Beri kepada mereka kesejahteraan, supaya mereka juga boleh memikirkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan hati yang tenang dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kekuatan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini mungkin ada oposisi-oposisi yang terus berusaha Tuhan untuk mengkritik, untuk menjatuhkan. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Supaya kepada mereka Tuhan saat ini diberikan waktu. Berhenti sejenak ya Tuhan. Untuk mereka memikirkan bangsa dan negara kami yang dalam kondisi saat ini. Mereka boleh bahu-membahu Tuhan. Mereka boleh memikirkan apa yang bisa dilakukan bagi bangsa ini. Tuhan tolonglah. Tolonglah ya Tuhan supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang dilakukan dengan baik untuk kepentingan masyarakat umum. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis yang saat ini tengah bekerja di rumah-rumah sakit. Kami juga tahu Tuhan, mereka memiliki kekhawatiran. Mereka memiliki kecemasan, kegentaran. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Berkatilah para medis, berkatilah staf yang bekerja di rumah sakit ya Tuhan. Supaya mereka diberikan kekuatan yang ekstra. Kami berdoa Tuhan, kiranya situasi yang terjadi, virus yang menyebar ini tidak sampai mengenai mereka ya Tuhan. Usaha-usaha pekerjaan yang mereka lakukan
untuk merawat dengan penuh kasih. Tuhan berkati. Peralatan medis yang dipakai, Tuhan berkati. Tuhan jamah sehingga boleh disterilkan, dipakai Tuhan untuk menolong mereka yang saat ini tengah terjangkit, bahkan dirawat di rumah-rumah sakit. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan, biar mereka boleh terus mendukung ya Tuhan para medis ini, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik. Kami serahkan keluarga di rumah dalam kecemasan ya Tuhan. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan para medis ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa kami ya Tuhan. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk perekonomian yang saat ini sangat terlihat lesu. Ada kejenuhan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kita juga berdoa untuk kuliah, sekolah anak-anak kita yang berada di rumah, mereka juga online. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, semangat untuk dapat mengerjakan setiap tugas bagian mereka dengan baik. Kita juga berdoa bagi mereka yang bekerja. Kita tahu ada banyak para pekerja yang saat ini dirumahkan. Mereka membutuhkan dukungan. Kiranya Tuhan membukakan jalan untuk menutup kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Kita juga berdoa untuk mereka yang mudik ke kota-kota asal, supaya mereka diberikan pengertian, agar mereka boleh menjaga diri mereka dan menjaga orang lain. Kita juga berdoa agar jemaat kita diberikan pengharapan, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang dalam kondisi lesu, lemah dan terbatas. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan saat ini juga berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami dalam kondisi lesu ya Tuhan. Dalam kondisi yang mungkin sebagian orang terpuruk. Mereka yang mungkin menjadi pedagang kecil Tuhan, merasakan dengan amat sangat. Mereka yang menjadi perusahaan besar, mereka juga merasakan yang amat sangat. Bagaimana mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka saat-saat ini. Ada dilema di antara mereka. Tuhan, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau sendiri membangkitkan ya Tuhan. Situasi dan kondisi ini tidak berkepanjangan. Sehingga membangkitkan kembali perekonomian bangsa dan negara kami yang lesu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada kejenuhan, stres yang begitu menekan mereka. Kami datang kepadamu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah, kuliah yang online Tuhan. Mereka juga mengalami kejenuhan-kejenuhan. Ketika mereka harus belajar, tidak dapat berinteraksi dengan guru, tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu, berikanlah kepada mereka semangat. Untuk mereka tetap mengerjakan bagian mereka dengan baik. Bertanggung jawab. Dan Tuhan yang menolong mereka. Supaya mereka tidak kehilangan pengharapan mereka. Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa. Bagi anak-anak Tuhan. Supaya mereka tidak mengalami kehilangan pengharapan. Tetapi boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan. Mereka boleh menjadi berkat. Memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan. Kiranya Engkau sendiri yang turut bekerja dan campur tangan. Juga kami berdoa Tuhan bagi para pemudik yang saat ini kembali ke daerah masing-masing karena ada kesulitan-kesulitan yang terjadi di ibu kota. Mereka berusaha untuk bertahan hidup untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. Namun sekali lagi kami juga mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Supaya mereka boleh menjaga diri mereka dengan baik. Menjaga orang lain juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan kiranya yang turut bekerja dan campur tangan. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk pelayanan gereja kita yang masih dilakukan secara online. Biarlah tetap boleh dipakai untuk menguatkan jemaat. Doakan kami hamba-hamba Tuhan. Kami pun memikirkan jemaat, apa yang terjadi dan apa yang sedang dialami oleh jemaat. Kami berusaha untuk merasakan apa yang dialami oleh jemaat. Doakan kami, kadang kami juga mengalami stres, kadang kami juga mengalami kelemahan. Doakan juga untuk guru-guru SKKK yang bekerja secara online. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, lemah tubuh, lanjut usia. Anak-anak yang studi karena terpisah karena studi di luar kota maupun di luar negeri. Supaya mereka tetap menjaga kesehatan mereka, berhikmat dan tidak putus asa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami terus mendoakan bagi gereja kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan bagi gereja kami saat ini. Dan juga banyak gereja mengalami hal yang sama. Saat ini kami berdoa terus ya Tuhan bagi ibadah online yang dilaksanakan. Tuhan kiranya memberkati persiapan-persiapan kami para hamba Tuhan. Supaya kami tetap boleh memberikan makanan rohani bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan supaya kami melalui ibadah online ini bukan semakin putus asa, bukan semakin lemah. Tetapi kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan ya Tuhan. Untuk tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sekalipun kami beribadah di rumah. Kami juga boleh menguatkan anggota keluarga kami satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, mereka yang juga mempersiapkan makanan rohani bagi jemaat-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati, supaya kami tetap penuh dengan tanggung jawab melaksanakannya di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada kalanya kami juga mengalami stres dan kejenuhan. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, supaya ini tidak berlanjut. Tapi kami boleh tetap memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi jemaat kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru SKKK. Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Mengusahakan untuk dapat tetap mengajar dengan online. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan. Tuhan berkatilah, tetap diberikan hikmat di dalam mereka mengajar. Demikian juga dengan anak-anak di rumah yang belajar bersama dengan orang tua. Berikanlah kepada mereka ketaatan, berikanlah kepada mereka ketenangan, dapat belajar dengan baik. Orang tua juga diberikan kemampuan untuk mengontrol dirinya, mendampingi anak-anak. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga terus mengingat bagi jemaat kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang lanjut usia. Kami tahu mereka merindukan suara Tuhan. Mereka merindukan bisa beribadah, tetapi terhalang, terkendala oleh karena keadaan fisik mereka. Tuhan, kami datang menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk melawat mereka melalui media apapun yang bisa menguatkan, membangkitkan semangat mereka. Mereka yang dalam kondisi bergumul permasalahan-permasalahan hidup mereka. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang setengah studi, terpisah di luar kota, baik mereka yang studi, mereka yang bekerja. Berkatilah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Karena kami tahu mereka juga mengalami kecemasan, mereka mengalami kebimbangan, mereka juga mungkin mengalami keputusasaan. Berikanlah kepada mereka kekuatan Tuhan untuk mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi di situasi yang tidak menentu ini, mereka tetap percaya. Mereka tahu keluarga tetap mendukung. Kami serahkan ya Tuhan, jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Di suka duka kami Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap seru doa kami. Karena ketika kami jauh daripada Tuhan, kami tahu Tuhan itu percuma.
ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah, bersama-sama kita menyanyi. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi Bapak Ibu. Kami hamba Tuhan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kalian, mereka tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian. Tetapi kita punya Tuhan yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu tahu, mendengar pergumulan kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu tengah berseru anak-anak-Mu. Mungkin ada persoalan-persoalan hidup ya Tuhan yang begitu berat. Kami para hamba Tuhan tidak tahu. Mungkin orang-orang yang ada di sekeliling mereka juga tidak tahu. Tetapi kami percaya Tuhan tahu. Tuhan ada bersama dengan mereka. Mendengarkan setiap seru doa mereka ya Tuhan. Janganlah pernah tinggalkan mereka ya Tuhan sedetik pun. Kami tahu setiap tetes air mata ada dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Karena kami sadar kami tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan, dengarkanlah seru doa anak-anak-Mu ini. Peganglah tangan mereka ya Tuhan. Setiap air mata yang diteteskan biarlah Tuhan yang menghapuskannya. Setiap kepala yang tertunduk, Tuhan membangkitkan mereka. Kuatkanlah jemaat-Mu ini Tuhan. Berikanlah penghiburan untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati lembah duka, kita nyanyikan bersama-sama. Jalanku gelap dan terik, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biar sinar-Mu menerangi
ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah ini merupakan pernyataan kita bahwa kita sungguh tidak dapat jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan. Tiada orang yang menolong aku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biar sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah daku, biar sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Matius 6:25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, inilah perkataan Tuhan. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian firman Tuhan ini rasanya naif bukan? Siapa sih hari-hari ini yang tidak mengalami ketakutan dan tidak menghadapi kekhawatiran? Waktu diberitakan virus corona ini menyerang kota Wuhan, kita masih berkata, Indonesia negara tropis, virus tidak akan mungkin bertahan. Bahkan dikatakan virus ini hukuman Allah bagi negara China. Kita masih bisa pongah dan bahkan menjadi lengah. Namun ketika virus ini mulai diberitakan menyerang Singapura, statusnya dinaikkan menjadi orange. Bahkan dikatakan virus ini mulai ada di Korea, Vietnam. Secara tak bisa dipungkiri kita mulai mengalami kekhawatiran. Satu persatu negara tetangga kita mengalami apa yang dinamakan dengan paranoid. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian virus itu mungkin menyebar dan kemudian menyerang Indonesia. Negara-negara Eropa, negara adidaya seperti Amerika pun tidak luput dari serangan virus ini. Senyum kita mulai menjadi kecut. Hati kita mulai menjadi khawatir, cemas. Bukan tanpa alasan, bukan? Setiap hari berita di koran, di televisi, di HP kita muncul. Bagaimana virus ini menjalar dengan cepat. Menteri A terjangkit, pendeta ini terjangkit, dokter ini meninggal dan sebagainya. Saudara, bau kematian terasa sangat tajam. Bahkan dalam 2 hari berturut-turut ini, kami mendapatkan kabar rekan-rekan yang melayani Tuhan, dipanggil Tuhan terlebih dahulu karena virus ini. Sementara pasangan mereka ada yang masih dirawat di rumah-rumah sakit. Memilukan bukan? Keluarga tidak bisa mengantar, tidak bisa memberikan penghormatan terakhir. Bahkan seorang teman di FB-nya menulis demikian. Kematian merenggut orang-orang penting bagi keluarga, orang-orang penting bagi masyarakat, orang-orang yang dibutuhkan untuk menopang, bahkan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan. Bahkan para rohaniwan yang menguatkan, merenggut tanpa memilih, mengerikan, menggentarkan hati, menyedihkan, menguras air mata. Sekarang apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Hari ini siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak mengalami ketakutan? Semua orang mengalaminya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu khawatir. Apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu? Bukankah bagaimana jika virus ini makin ganas? Bagaimana jika kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik? Tidak memiliki kesempatan secara fisik untuk menyimpan makanan kita. Tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa beribadah lagi. Bagaimana semuanya itu tidak kita khawatirkan? Bahkan ada yang memperkeruh suasana. Bagaimana jabatanku? Saudaraku dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu mengapa peringatan ini diberikan dengan keras? Yang pertama karena Allah memandang hidup itu jauh lebih penting. Karena Allah yang memberikan hidup itu. Mengapa kita mengabaikannya dengan memikirkan bahkan mungkin mengkhawatirkan hal-hal yang duniawi? Hidup ini jauh lebih penting. Karena bukan hanya masalah saat ini, hari ini, diri saya sendiri. Tetapi kita berbicara tentang kekekalan. Pernahkah kita mengkhawatirkan tentang kekekalan? Pernahkah kita mengkhawatirkan bagaimana mengisi hari-hari kita, hidup kita saat ini untuk kekekalan nanti? Itu yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Hidup yang hanya seperti rumput hari ini tumbuh dan besok akan layu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua,
Karena kekhawatiran bisa menimbulkan banyak hal negatif di luar kendali kita, bukan? Apakah kekhawatiran kita dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita? Apakah kekhawatiran memberikan kita rasa nyaman, aman, dan tentram? Saudara, tidak, bukan? Allah mengingatkan, Dialah yang memegang kendali atas hidup kita dan dunia ini. Hanya orang beriman yang tahu akan hal ini dan percaya God is control. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kenapa kita harus mengkhawatirkannya? Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita, yang tidak akan membiarkan kita mengalami kekhawatiran ini. Saudara, yang ketiga, Allah mengingatkan agar kita tidak khawatir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita diajak untuk memusatkan diri pada nilai-nilai rohani. Kita diajak untuk bersandar kepada Tuhan. Mengenali rencana Allah melalui peristiwa ini. Jangan kita bersibuk ria mencari jalan lain. Kita punya Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan yang besar. Marilah kita percaya akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir daripada renungan ini. Seperti firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Mari kita serahkan kekhawatiran kepada Allah karena Dia yang memelihara hidup kita. Percayakan kepada Allah, Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kekhawatiran. Tetapi di dalam khawatir itulah kita boleh menemukan Tuhan. Kita boleh menemukan pengharapan. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, kita meyakini kuasa doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Kita juga meyakini janji-janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya pada waktunya. Kita adalah miliknya. Dia sudah melukiskan kita di telapak tangan kanannya. Tembok-tembok kita, masalah-masalah hidup kita yang tidak bisa kita hadapi seorang diri. Tidak luput dari pantauannya. Itulah janjinya. Mari kita bersama-sama memegang janji Tuhan ini dengan sepenuh hati. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia Allah yang berfirman, Dia Allah yang bertindak. Dia yang akan menolong hidup kita. Mari kita mengakhiri doa kita pada malam hari ini. Dengan firman-Nya beserta dengan kita. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan kananku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Janganlah kamu khawatir. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku kuat, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Dia yang turun tangan akan memberkati kita sekalian. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memulihkanku. Tiada yang seperti Engkau di dunia ini ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan penuh iman kita katakan, aku percaya Tuhan kepadamu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.